boleh jadi istrimu melakukan pekerjaan itu sebagai bakti kepadamu, betul? Tapi jadi suami tolong hargai istri, betul? Sayangi istrimu, penuhi kebutuhannya, betul? Istri yang bahagia, rumah tangga akan bahagia. Istri yang bahagia, anak-anak bahagia. Maka mohon maaf, rumah tangga itu saling apa? Rumah tangga itu saling, bukan saing. Catat itu status hari ini. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Bukan saing, tapi apa? Saling. Di rumah tangga saling menyayangi, betul? Di rumah tangga saling menghargai, betul? Di rumah tangga saling membantu, betul? Maka di antara kebiasaan Nabi SAW, Nabi itu adalah seorang suami yang sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Itu siapa tadi? Nabi SAW. Betul? Seorang Nabi yang sangat mulia, sibuk berdakwah, tapi beliau masih punya keinginan dan waktu membantu rumah tangga istrinya. Pertanyaannya, suami ibu Nabi bukan? Rasul bukan? Surganya jelas belum? Dosanya dikit banyak? Amalnya banyak dikit? Kadang kita jadi suami, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Amal kita dikit, dosa kita banyak. Tapi berat sekali kita membantu pekerjaan rumah tangga istri. Betul? Padahal seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya bukan berarti dia lemah, betul? Bukan berarti dia hina, betul? Justru seorang suami yang membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dia menempatkan dirinya untuk dihargai oleh istrinya. Bunda punya suami suka bantuin pekerjaan rumah tangga kita, senang atau tidak? Bahagia tidak? Kita lagi repot, kita lagi susah, kita lagi luar biasa pekerjaan, tiba-tiba suami bantuin kita, senang apa enggak? Kata yang di belakang ngomong gini, boro-boro. Boro-boro. Gimana dong AA? Kalau suami kita belum punya inisiatif, kita boleh bilang nggak ke suami? Boleh. Sayang, boleh nggak kamu bantuin pekerjaan rumah tangga aku? Karena aku merasa berat dengan segala apa yang aku lakukan, betul? Percayalah, seorang suami yang suka membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dia akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dari istrinya. Tapi seorang suami yang tidak peduli, yang acuh, tidak perhatian kepada istrinya, kepada pekerjaan rumah tangganya, mohon maaf, jangan berharap istrimu menghargai kamu. Betul? Makanya jangan gengsi wahai para suami, jangan. Tapi juga sebaliknya, Bunda, selesaikan tugasmu sebagai istri, betul? Agar kemudian suamimu menyayangimu. Tugas istri itu hanya dua. Hanya apa? Satu, taat kepada Allah. Dua, berbakti kepada suami. Jawab yang keras, masak tugas istri atau suami? Masak tugas istri atau suami? Suami. Nyuci baju tugas istri atau suami? Suami. Ngepel, nyapu, bebersih rumah tugas istri atau suami? Tugas istri hanya berapa? Taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh masak, kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh ngomong anak,
Kalau suami nyuruh beberes rumah, jelas atau tidak? Tugas ibu sebagai istri berbakti kepada suami. Maka bunda saat jadi istri jangan suka ngeluh dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi suami, jangan sampai engkau mengatakan itu kan pekerjaan istriku. Istriku aja, aku mah diem aja. Jangan. Boleh jadi istrimu melakukan pekerjaan itu sebagai bakti kepadamu, betul? Tapi jadi suami tolong hargai istrimu, betul? Sayangi istrimu, penuhi kebutuhannya, betul? Istri yang bahagia, rumah tangga akan bahagia. Istri yang bahagia, anak-anak bahagia. Maka mohon maaf Ustadz, saya mah jadi istri teh menderita terus Ustadz. Ini kalimat yang terkesan sederhana tapi dalam sekali, betul? Bagaimana mungkin bunda bisa semangat jadi ibu yang baik bagi anak-anak kalau bunda masih tersakiti jadi seorang istri, betul? Please, jangan menyakiti hati pasanganmu kalau engkau tidak ingin disakiti dalam hidupmu. Suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Betul? Tepuk tangan atau buat kita semua. Kita akan beri kesempatan lagi untuk bertanya buat jamaah yang sudah hadir. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Nggak ada tapi angkat tangan. Ya silakan. Oke. Ini Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuni, dari Majelis Talim Al-Karomah. Iya. Ini AA. Saya punya tetangga, dia begitu sayang sekali dengan istrinya, sampai istrinya pun ke dapur itu tidak pernah bisa boleh gitu, karena dia juga tidak mau istrinya kotor dan dapur itu juga tidak mau kotor. Jadi dia tuh selalu suami tuh selalu beli aja makanan, selalu ada sedia makanan, selalu beli tadi. Nah, yang saya tanyakan, berkurangkah pahala untuk seorang istri yang tidak pernah menyediakan makanan, hanya beli terus? Kayaknya pahala kalau uang belanja kurang. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget suaminya ya, seorang aparat tapi sayang sama istrinya. Jangan masak mama, kotor man. Masya Allah. Beli, Masya Allah. mau ngapain jangan ngepel mama, beli rumah lagi. Masya Allah. Bunda, bersyukur kalau punya suami yang sayangnya luar biasa begitu, betul? Mama jangan nyuci, aku tidak mau tanganmu kasar. Mama jangan masak. Masakanmu gak enak. Mama jangan masak, masakanmu gak enak. Astagfirullahaladzim. Bersyukur punya suami yang begitu, betul? Tapi juga mohon maaf ya, ayah juga jangan se-overprotective itu. Coba ulangi. Gak bisa. Susah. Yang gampang-gampang aja apa sih? Se-overprotective. Bu, ulangi Bu. Saya lupa ya, karena biasa Citerep. Astagfirullahaladzim. Saya kan biasa ngisi anak-anak milenial ya. Ini kolonial. Iya. Ya pokoknya itulah pokoknya ya. Ya nggak apa-apa, istri kita mungkin masaknya masih belajar, ya nggak. Tapi rasanya bagi seorang istri memasak buat suami kebahagiaan bukan? Hah? Ibu bisa masak buat suami, terus suami bilang gini, masakanmu sayang paling enak sedunia. Istri langsung pingsan tuh. Kata istri,
fitnah. Masakanku nggak seenak itu. Tapi kan mohon maaf, menurut Aama biasanya bagi istri tuh masak buat suami itu kebahagiaan ya. Nyetrikain baju suami, suami pakai, kelihatan gagah gara-gara baju yang kita setrika, bahagia nggak? Apalagi mohon maaf ya, suami, di antara kebahagiaan istri itu apa? Saat istrimu dibanggakan di depan teman-temanmu. Kenalin nih istri saya. Waduh. Jadi kalau kita ketemu orang ngajak istri kita, kita bilang sama teman kita, bro. Ya. Dulu bro, sekarang bre. Ya. Bro. Tahu nggak? Gua sekarang jadi kayak begini gara-gara siapa? Gua nih sekarang nih jadi begini. Kalau bukan karena istriku rasanya nggak mungkin. Iya bro, dulu lu macan sekarang kucing. Makanya jangan kaget. Di balik suksesnya suami pasti ada doa istri. Betul? Mudah-mudahan Bunda punya rumah tangga yang terus saling menjaga dalam kebaikan. Amin. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iip dari Majlis Taklim Nurul Hikmah, Pengkolan Cikarang Barat. Oke. Ini pengkolan kan? Pengkolan. Izin Pak Ustadz. Iya. Saya dari muda awalnya emang udah bekerja. Sampai sekarang. Dari muda sampai sekarang. Awal pertama menikah saya emang udah bekerja. Oke. Terus langsung menikah saya punya suami. Pelan-pelan. Bentar. Punya suami. Pelan-pelan. Dari muda Ibu sudah bekerja. Iya. Sampai menikah. Saya orangnya nggak bisa diem, maksudnya nggak bisa santai-santai gitu. Saya nggak nyuruh Ibu diem, pelan-pelan biar pertanyaan nanti jelas. Kalau saya nyuruh Ibu diem, Ibu nanya. Ya, pasti pelan-pelan. Ibu dari muda sudah bekerja sampai Ibu menikah, sampai sekarang punya suami. Nah, lanjutin gitu. Terus saya dilarang untuk bekerja, disuruh berhenti, maksudnya gitu. Berhenti. Iya. Saya bingung Pak Ustadz. Biasanya kan saya kerja maksudnya untuk tambah penghasilan biar double gitu. Karena sudah terbiasa bekerja buat tambah penghasilan, saya bingung nih. Apakah saya harus turutin perintah suami atau tidak gitu? Iya, maksudnya begitu Pak Ustadz. Minta pendapat dari Pak Ustadz. Apa maksud Ibu teh? Tetap aja. Iya, maksud Ibu apa? Maksudnya ini kan maksudnya Bang Bedu kan? Maksud Ibu apa? Maksud saya minta solusi. Sekarang saya nggak ganggu Ibu dari awal sampai akhir, langsung tanya Bu ya. Oke, coba saya ngomong. Silakan Bu. Silakan Bu. Karena saya dilarang untuk bekerja. Jadi saya bingung untuk mendapat penghasilan, maksudnya biar double dapat penghasilan. Jadi penghasilan tuh cuma untuk dari suami doang. Oke. Gitu. Cukup. Belum, masih kurang. Satu aja masih kurang, Pak Ustadz. Oke. Kurang. Gimana pendapatnya Pak Ustadz? Minta solusinya agar saya double penghasilannya. Maksudnya biar. Ibu maunya yang mana sekarang? Nah, mau kerja atau mau di rumah aja nurutin suami? Maksudnya biar pendapatan kita saling mencukupi. Maksudnya Pak Ustadz. Ibu sekarang milih, nanya. Ibu mau tetap kerja atau mau ngikutin perintah suami berhenti? Mau tetap bekerja. Ya udah kerja aja kalau gitu. Tapi kan Ustadz, suami melarang biar berhenti maksudnya. Berarti ini masalahnya di ibu atau di suami? Ibu suruh berhenti sama suami, betul?
Kalau suami suruh berhenti istrinya bekerja, cukupi dong kebutuhan istrinya. Nah, Betul? Kenapa ibu memilih untuk terus bekerja? Karena suami ngasihnya kurang. Betul? Pertanyaannya, mohon maaf. kurang berapa Bu? Pertanyaannya, mohon maaf. Menurut AA, ini izin ya. Saya khawatirnya saya salah, tapi menurut saya sebesar apapun pendapatanmu, suamimu pasti cukup untuk hidup. Betul? Tapi mohon maaf, sebesar apapun pendapatan suamimu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Tepuk tangan atuh. Boleh jadi yang kurang bukan kehidupannya tapi gaya hidupnya. Enggak juga Ustaz. Ibu, saya percaya, izin ya Bunda sayang, ini yang saya rasakan dengan izin Allah ya. Dulu istri saya juga kerja, saya juga kerja. Pertanyaannya, waktu istri saya kerja, rizkinya sama atau beda? Ternyata ini rumus ya Bunda. Kalau kita yakin sama Allah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Betul? Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalau rezekinya segitu, yakin kok Allah bakal dikasih segitu. Betul? Maka bundanya dulu harus yakin ke Allah. Yang jadi masalah bunda aja nggak yakin sama Allah. Suaminya kurang, makanya saya kerja sok punten mohon maaf, ibu kerja, suami kerja, mohon maaf. Secara duit mungkin ada, betul? Tapi ketenangan ada nggak? Berantem, bertengkar, selisih pendapat. Ibu pulang kerja, suami pulang kerja, dua-duanya capek, betul? Suami teh pengen ibu teh di imah cicing, ngurus anak, betul nggak? Jaga rumah, betul? Tapi juga catat wahai suami, kalau kamu bilang istrimu jangan bekerja, kamu kerjanya harus lebih semangat dong sayang, betul nggak? Harus lebih giat, betul tidak? Lebih kreatif, betul tidak? Agar jangan sampai istrimu merasa penghasilannya hilang, betul? Percayalah ibu, doakan suami ibu. Sayang, mulai hari ini kamu kerja sendiri, aku nonton TV di rumah. Kamu kerja, aku doakan yang terbaik untukmu. Tapi ayah, tolong titip hatimu, jangan pergi kemana-mana. Betul? Ibu, bunda, uang mah bisa dicari, betul? Tapi ketenangan hati nggak bisa dicari. Jadi percayalah, Allah selalu menakar rezeki yang terbaik untuk kita, betul? Ibu semangat, tepuk tangan dong buat bunda yang tadi bertanya. Tapi emang itu kenyataan juga yang saya alami, betul lah. Saya sama istri juga waktu itu sempat kerja, tapi yang ada malah waktu untuk anak hilang, waktu ngurus keluarga hilang, akhirnya hilangnya lebih banyak daripada yang dapatnya gitu loh. Itu yang terjadi. Betul Bu ya? Ketawain saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bercerita sedikit tentang suami saya. Iya. Ini masalah pribadi saya dengan suami. Jadi suami saya itu orangnya baik, ke anak, ke istri baik lah gitu, perhatian. Terus dia rajin juga di rumah. Tapi satu tuh yang saya nggak suka sama dia, yaitu Ustadz, saya nggak boleh. Umpamanya gini, besok kita ada ketemuan nih sama, kan anak saya model kan, saya kalau suka nganter-nganter itu diizinin. Anak saya kan model kan. terus ya, terus. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya yang untuk
ke majelis taklim atau tuh dia kayak ngelarang gitu, jangan mama, nggak boleh reuni apa pokoknya serba dilarang, nggak boleh sama dia, kamu kalau pergi harus sama saya gitu kan. Jadi kalau buat saya kayak nggak adil gitu, jadi saya tuh kayak berontak gitu kan. Suatu hari saya izin malam tuh Pak, besok mau ketemu sama mama gitu kan, tahu kan si A si B-nya gitu Kak Bedu ya. Tapi dia tetap nggak boleh, kamu nggak boleh pergi gini gitu. Itu udah setahun 2 tahun, saya kan kesel juga gitu. Akhirnya saya paginya itu berangkat Ustadz. Berangkat tanpa izin suami. Iya, karena sudah kesel. Tapi saya tetap telepon, Pak saya pergi ya, saya dari jalan udah OTW. Oke. OTW. Terus dia tuh OTW orang tua, wow. terus tuh dia kayak yang marah, kamu tuh tahu nggak sih, kamu tuh pernah lihat ceramah nggak kalau istri itu dilarang sama suami tuh nggak boleh berangkat. Benar. Itu kayak dur gitu kan. Gimana Saya- Bukan dor. Bukan dor, bukan ya. Dur. Ya kayak Masih di bawah dor nih Bu ya. Masih dur. kayak gini. Ini mau lanjut apa enggak? Karena kan udah janji gitu kan. Oke. Tapi saya tetap nekat. Udah karena udah di pertengahan jalan kan. Ya udah tuh saya baru berapa ini pulang gitu kan. Jadi kayak yang kayak nggak nyaman banget gitu Ustadz. Jadi itu tuh jadi penyesalan karena memang suami saya udah almarhum akhirnya. Jadi di tanggal 17 Februari 2022 itu dia nggak ada Ustadz. Jadi itu Saya mau marahin suami tadinya. Udah nggak ada suaminya sekarang. jadi itu tuh kayak penyesalan itu. Jadi itu kayak penyesalan buat saya seumur hidup kali ya. Karena saya siap kalau ke makam saya selalu nangis tuh di pusarannya. Cuma bilang Teringat kejadian ini Bu ya. ya karena gini Papa, dulu tuh saya pernah ya gitu nggak nurut sama suami gitu kan. Baik Ibu, kita bisa menangkap bahwa cerita Ibu yang yang disampaikan kepada kami semua adalah hari ini penyesalan teringat kembali. Bagaimana membalas atau mungkin bisa dianggap ini adalah durhaka seorang istri kepada suami mungkin. Iya ya. itu yang saya tanyakan itu durhakakah saya sama almarhum suami saya. Dan bagaimana cara menebusnya begitu Bu ya? Ya. Sabar Bu, akan. Silakan Nak. Ya Allah, Bunda. Ya. Kadang cinta itu semakin terasa saat orang yang kita cintai tiada. Betul? Rindu itu semakin hadir ketika orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Betul? Maka nasihatnya adalah cintai, sayangi orang yang kamu cintai selama Allah masih menitipkan kepada kita. Terus sekarang dia sudah pergi meninggalkan kita, apa yang harus kami lakukan? Satu, doakan. Apa? Doakan. Orang yang telah wafat itu merindukan doa dari kita yang masih hidup, betul? Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Ibu dari suami ada anak, didik yang baik, sekolahkan yang baik, tumbuhkan dalam keadaan baik. Insya Allah suami di alam kubur akan bahagia dengan keadaan itu. Yang ketiga, sambungkan silaturahmi dengan sahabat karibnya, teman-temannya. Suami punya teman kan? Sambungkan silaturahminya. Dan yang keempat, berbuat baik atas nama suamimu. Sedekah. Niatin buat siapa? Suami. Kita tidak bisa mengembalikan orang yang telah wafat hadir lagi, betul? Tapi percayalah, dia memang sudah tidak ada, tapi doanya tak akan pernah berhenti dari kita. Kita dengan yang sudah wafat sama-sama hidup. Kita masih hidup di dunia, dia hidupnya di alam kubur. Maka dia merindukan doa, jariah, pahala dari apa yang bisa kita hadirkan, betul? Kita doakan untuk Bunda, izin mohon maaf yang suaminya telah wafat, semoga Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah jadikan kuburannya taman di antara taman surga. Dan yang masih ada suaminya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Siap? Tepuk tangan buat ibu tadi yang